dua makna, riwayatan wa dirayatan. Dan syariah ini menyeru ya, kepada amal zahir dan amal batin. Maka kalau kita lihat referensi atau istilah agama di abad 1, 2, 3, 4 misalnya. 1, 2 terutama abad pertama, abad kedua. Ya, semuanya syariat, akidah ya syariat, akhlak ya syariat. Gitu. Ketika itu belum terjadi problem ya, spiritual, rohani, karena sahabat mengambil agama itu dari Nabi min aqlihi wa qalb, ya, min zahirihi wa batinihi, dari zahirnya, dari batinnya. Artinya di abad pertama kedua nggak ada orang memisahkan antara zahir dan batin, karena mendapatkan agama itu minal zahir wal batin, minal aql wal qalb, minal amal wal i'tiqad. Namun ketika Islam menyebar ya, ke luar bi'ah lingkungan yang dididik oleh Rasulullah, seperti sahabat mendidik tabi'in, ya, tabi'in pun mengambil dari sahabat zahiran wa batinan. Tetapi ketika Islam disampaikan ke negeri lain, ya, mereka hanya melihat Islam akwal, mereka hanya melihat Islam zahir. Nah, maka timbul satu istilah, yaitu hakikat. Sebetulnya hakikat itu adalah hakikatus syariah, bagian dalamnya syariah. Ya, dulu mereka memang tidak muncul istilah, karena memang syariah yang mereka terima riwayatan wa dirayatan wa yad'u ila al-a'mal adh-dhahirah wal a'mal al-batinah. Nah, maka akhirnya timbul istilah hakikat, bahwa mereka beramal motifnya dari pengetahuan saja, pikiran saja, ilmu saja. Karena amal itu merupakan satu manifestasi ya, daripada batin. Misalnya begini, saya beri contoh. Kita memberi ya, zakat, sedekah, memberilah. Ya. Memberi itu karena kita mendengar Al-Quran, hadis, bahwa memberi itu berpahala besar. Bahkan sedekah itu bisa memadamkan murka Tuhan. Sedekah bisa ta'liful qulub, menyatukan hati, memesrakan hati. Bahkan sedekah dikenal orang yang dermawan. Jadi motifnya adalah bersifat zahir, ya, ingin dibilang dermawan dan ingin taklif qulub. Ya. Kan orang mau caleg aja kan mesti takliful qulub itu. Artinya motifnya itu sama. Orang yang melaksanakan Al-Quran, kalau motifnya hanya itu, maka berarti dia hanya mengamalkan bagian agama ini, bagian syariah ini zahirnya, maka tidak ada batinnya. Dan mereka dulu memahami agama bahwa amal itu adalah diterbitkan dari batin. Kalau memberi itu dari dermawan. Ya, sholat itu kan ada 4 gerakan yang paling penting yang disebut sholat, dan 4 gerakan itu semua menunjukkan ta'zim, menunjukkan khudu, ya, menunjukkan tawadu, berdiri, ruku, sujud dan duduk. Gitu. Maka sholat adalah, baru orang itu sholat ketika ada batin sholat itu, yaitu tunduk kepada Allah, khusyuk. Dan itu panjang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Maka ketika agama itu sampai kepada mereka, ya, akwalnya dan zahirnya, maka mereka mempunyai problem batinnya. Nah, maka saat itu muncullah hakikat. Jadi abad ketiga itu sudah ada istilah hakikat.
Nah kemudian untuk mencapai hakikat itu perlu sarana. Bagaimana mengamalkan syariat agar mencapai hakikat? Maka kemudian muncullah istilah tarikat. Jadi tarikat itu adalah secara praktis maknanya adalah sidqut tawajjuh ilallah. Ada ulama yang memberikan definisi praktis. Karena ada definisi yang bersifat teoritis ya. Tapi definisi praktisnya yang ada di dalam lingkungan tasawuf bahwa at-tariqah hiya sidqut tawajjuhil qalbi ilallah. Membetulkan hati ini agar menghadap Allah dalam melakukan apa saja. Ada yang mengatakan iqbalul qalbi bil kulliyati 'ala Allah. Menghadapkan total hati kepada Allah, artinya batin. Bahkan ada lagi yang mengatakan at-tariqah hiya al-inqita'u ila Allah. Ya. Saya nggak tahu artinya apa bahasa Indonesia al-inqita' ila Allah. Fokus ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tarekat adalah orang yang baru menyadari bahwa ternyata batinnya tidak menghadap kepada Allah. Maka dia membuat tadrib, tarbiyah, latihan. Nah sehingga kemudian dikenal belakangan seolah-olah ada 3 ilmu. Syariat, tarekat, hakikat. Itu sebetulnya lahir dalam praktek di dalam lingkungan tasawuf. Bahkan tidak hanya itu, untuk memastikan bahwa dia itu betul-betul telah memiliki hakikat, berarti dia sudah mengenal Allah, maka timbul ma'rifat. Nah, itu sebetulnya istilah praktis, bukan betul sebuah ilmu yang teoritis, yang terpisah ya, dari istilah-istilah nas Al-Quran dan hadis. Ya, karena dalam praktis ilmu apapun pasti dia memerlukan definisi-definisi, ya, istilah-istilah untuk menjelaskan perincian ya, yang tidak dijelaskan oleh nas, oleh syariah dalam istilah umum. Maka akhirnya kita mendengar syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Semuanya syariat sebetulnya. Ya. Namun sekarang bahkan macam-macam tim ada yang mengatakan syariatnya tarekat, tarekatnya syariat, itu pening Pak, ya enggak perlu. Ya, itu sebetulnya hanya dalam praktis saja, jangan diangkat kepada masalah-masalah yang bersifat teoritis. Wallahu a'lam. Apakah setiap muslim wajib bertarekat? Oke, Syekh. Definisi tarekat tadi menghadapkan hati kepada Allah. Seorang yang sudah menuntut ilmu, maka dia tahu bahwa ya, ilmu syariah maksudnya ilmu agama, Al-Quran dan hadis. Pasti dia menyadari bahwa ya, ilmu itu manfaatnya diamalkan. Kalau tidak diamalkan maka tidak berguna ilmu itu. Namun kalau saja para ulama itu menyadari bahwa menuntut ilmu gampang, yang susah ngamalin. Nah, maka semua ya secara jujur sampai hari ini Al-Faqir merasa beramal itu susah. Kalau bukan sekedar zahir gitu. Tetapi bagaimana tadi sidqut tawajjuh. Kita salat ingat Allah itu susah. Ya salat ingat Allah itu susah. Bahkan orang salat yang ingat malah ya, barangnya yang hilang. Bukan Allah yang hilang gitu. Barangnya yang hilang ingat. Itu susah. Menundukkan hati susah. Gitu. Nah maka kemudian kita berarti perlu melatih diri untuk menghadapkan hati ini kepada Allah. Dan hati sebetulnya tidak dapat menghadap kepada Allah kecuali apabila hati ini, ruh ini memiliki kesempurnaan, kematangan spiritual, akhlak, sifat. Karena sifat itu saya memberikan penjelasan juga yang praktis-praktis ya, yang singkat-singkat. Sifat itu adalah disebut akhlak. Kenapa orang tasawuf tidak menyebut akhlak? Karena akhlak itu sudah digunakan oleh semua bidang ilmu Islam. Filsafat, tafsir, misalnya hadis, akhlak. Dan akhlak
orang sufi melihatnya bahwa akhlak itu sudah melibatkan perbuatan, karena akhlak itu kan sifatun rakhisatun yasduruha al-af'al katanya. Bila riwayatin wala fikrin wala gitu. Akhlak adalah sifat yang merasuk di dalam jiwa, sifat, tetapi yang melahirkan perbuatan. Orang melihatnya adalah perbuatannya, sedangkan orang sufi sibuk di dalam bagaimana mendapatkan sifat itu. Nah, sifat itu adalah sifat mulia, itu sifat Allah. Maka orang sufi punya hadis yang makna, ya kalau lafzannya itu maudhu gitu, tapi maknanya itu akan sama dengan makna Al-Quran, hadis, dan perbuatan Nabi. Ittasifu bi sifatillah, takhallaqu bi akhlaqillah. Atau saya lanjutkan logikanya begini, kita itu tidak ada dan diadakan, maka perkataan ada itu hanya kepada Allah, kita diadakan. Bahkan kita disebutnya jaizul ada wa jaizul tidak ada, boleh ada boleh tidak ada. Orang filsafat menyebutnya mungkin ada, mungkin tidak ada. Orang sufi menyebutnya bukan ada dan bukan tidak ada. Jadi kita ini makhluk bukan-bukan, yang bukan ada dan bukan tidak ada. Maka yang buruk dari kita, yang buruk itu adalah tidak ada sifat baik, karena sifat baik dari Allah. Nah, jika orang betul-betul telah mendapatkan sifat baik, tidak akan dia menisbatkan sifat itu ke dirinya kalau betul-betul punya. Tapi kalau hanya baru punya pengetahuan, nah dia ingin ada pengakuan, itu nafsunya ya pengakuan. Tapi kalau sifat itu telah Allah tanamkan ke dalam diri kita, fana, maka hilang pengakuan itu. Anak itu hilang. Ya, maka dia akan katakan semua Allah. Jika dipuji dia akhlaknya, dia malu. Ya, dan itu kita bisa melihat sifat Nabi malu. Nah, nah untuk mendapatkan sifat itu, orang sufi meyakini bahwa akhlak itu bukan kasbi tapi wahbi. Nggak ada upaya kita mau baca ayat apa agar berakhlak, mau baca kitab berapa, kita baca kitab ikhlas, bahkan sholat musola al-ikhlas itu tetap nggak ikhlas. Mukhlis. Allah yang memberi. Nah, satu-satunya jalan jika ingin diberi oleh Allah sifat mulia atau pembangunan rohani spiritual, binaul insanul kamil, satu-satunya jalan betulkan ibadah itu agar menghadap, dan tarekat secara istilah praktis maknanya itu. Jadi perlu orang baru tarekat. Bahkan Imam Al-Ghazali akhirnya memparduainkan. Namun yang perlu dipahami bahwa sebelum abad Sidi Abdul Qadir Al-Jilani itu tasawuf tarekat dilaksanakan secara puroda individual. Guru bersifat ukhuwah, bukan masyakhah. Maka mereka boleh berguru 200 guru sufi, satu saja yang dipandang, saya yang satu ukhuwah, untuk qudwah, untuk uswah, untuk yaktasibul akhlak. Karena akhlak itu hanya diperoleh melalui interaksi orang yang punya akhlak, karena dia akan memperlakukan kita dengan rohaninya, ya, bukan dengan emosionalnya, bukan dengan akal-akalannya, bukan dengan nafsunya, dan seterusnya. Dan suhbah itu adalah titik, ya, atau kaidah utama. Maka kalau kita mau ringkas, ma huwa tariqah, at-tariqatu hiya syaikh, atau suhbah. Nah, suhbah ini bisa kita jadikan guru itu teman, dan bisa kita jadikan guru. Sebetulnya begitu. Cuman kebanyakan orang-orang sufi nggak lihat literatur dasar itu. Jadi tarekat dalam arti nama Naksabandi itu adalah katakanlah budaya dalam Islam. Karena di situ di dalamnya diajarkan suhbah tadi dan bagaimana mendapatkan contoh-contoh untuk memperoleh hakikat itu, sifat-sifat itu. Tapi intinya adalah as-suhbah dan al-qudwah. Namun ulama sufi pun pernah artinya banyak menjelaskan bahwa suhbah identik dengan tariqah, ikhtisarut tariq, dalam menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah itu sebetulnya dalam membangun insaniyah, ya, dalam membangun sifat-sifat mulia. Karena orang yang dekat kepada Allah adalah orang yang telah dianugerahkan sifat-sifat mulia itu. Hatta uhibbahu, ya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi ila akhirih. Jadi
Wajib dalam arti praktis menghadapkan hati kepada Allah. Adapun medianya boleh jadikan syekh, dan itulah tarekat yang ada nama-namanya, dan boleh menjadikan ukhuwah. Sebetulnya ini rahasia rumah tangga tasawuf, Pak. Tidak boleh diberitahu, karena orang bertarekat dia punya madrasah, ya berharap orang masuk ke madrasah ini. Tapi karena pemahaman sekarang itu ya macam-macam, ya, jadi rahasia rumah tangga ini ya dibuka. Ya, dibuka. Intinya adalah as-suhbah wal qudwah. Maka Imam Hasan Al-Banna itu merubah suhbatus syaikh ya kepada bi'ah salihah. Bi'ah salihah. Juga seperti jamaah tabligh itu juga merubah suhbah kepada bi'ah, meskipun hampir aktsaruhum ya, mayoritas orang sufi tidak dapat diganti suhbatus syaikh ini, karena kesempurnaan seorang ya, halu rajulin wahid, kesempurnaan kematangan satu orang yang sempurna rohaninya itu mungkin dapat mempengaruhi 1000 orang. Tapi kalau 1000 orang modalnya hanya akwal, satu orang juga nggak bisa dirubah, karena yang merubah adalah Allah, bukan kita, bukan syaikh atau bukan aulia. Wajib, karena itu min fardu ain. Adapun caranya ya adalah wasilahnya, la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Tergantung apakah dia orang yang lemah sehingga perlu betul-betul berada dalam lingkungan tarekat, apa dia orang yang ya labib ya qawi, maka mungkin cukup dengan ukhuwah ya kepada orang-orang soleh. Wallahu a'lam. Sekarang itu kan di internet itu Syekh, kajian makrifat. Apakah makrifat itu sesuatu ilmu yang dipelajari atau mauhibah pemberian Allah kepada seorang salik? Ini enak sekali jamaah nggak nanya-nanya ya. Terwakili ya, saya tahu beliau nggak perlu nanya ini. Mauhibah, tidak ada jalan untuk mendapatkan makrifat sama sekali, tidak ada. Itu pemberian Allah. Surga aja bukan karena amal kita, makrifat di atas surga katakan ya, surga saja karena rahmat Allah. Maka makrifat itu tidak dicapai dengan upaya kita. Kita mau qiyamul lail 60 salam, zikir satu hari 100.000 dengan tujuan makrifat, tidak. Lagi-lagi sidqut tawajuh itu. Ada hadis yang dipakai oleh orang sufi sebagai hadis isyari ya, terhadap anugerah makrifat ini. Nabi pernah berkata, kullu amal ibni adam lahu. Setiap amal manusia dibalas sesuai dengan amalnya. Lahu. Itu. Kalau kalau amalnya bujang, ya, artinya bujang sholat itu berbeda Pak dengan orang yang sudah punya istri. Pahalanya lain, lahunya lain. Istri satu pun mungkin berbeda dengan istri dua. Ya. Karena lebih berat, yang ngomelnya lebih banyak. Jadi lahunya juga lebih tinggi. Ya. Tetapi kemudian Nabi terdiam, rupanya ada wahyu dari Jibril, illas siyamu, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Li menurut para fuqaha adalah ikhlas. Puasa itu adalah amalan yang murni untuk Allah. Tetapi orang sufi mengatakan setelah itu disempurnakan bahwa fa innahu li fa innas saumu sifati wa ana ajzi bihi. Kalau tadi lahu berdasarkan amal, kalau ini bukan berdasarkan amal. Ya, berdasarkan kemurnian dia kepada Allah. Maka wa ana ajzi bihi, akulah yang seolah-olah ya, kalau Imam Ibnu Arabi mengatakan ana jazaun lahu, balasannya aku. Seperti seorang istrilah cinta kepada suami ini, hartanya apa diri kita.
Ya, kalau dia cinta kepada diri kita, maka semua yang kita miliki, man wajadallah faqad wajada kulla syai'. Siapa yang dapat Allah, maka dia dapatkan semuanya. Jadi apabila dia mempunyai sifat-sifat mulia, ya, sempurna, maka kemudian sifat-sifat itu makrifat. Karena sifat Allah itu qaimah bidzatihi, maka sifat itu mesti membawa kepada Allah. Itu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada misalnya, wah ini zikir ini ya, 20 ini tangga pertama, nanti kalau sudah 7 marifatlah. Itu teori, itu praktik, tapi bergantung kepada thariqahnya, sidq, tawajuhnya kepada Allah. Tertutup untuk kasat. Ya, dia betul-betul wahbi. Karena ada orang yang Allah beri tanpa upaya apa-apa. Jadi disebut jazab, majzub. Ya, ada yang memang dia perlu salik, perlu menempuh riyadhah dan lain sebagainya untuk mendapatkan jazab itu. Jadi jazab itu adalah tarikan Tuhan untuk dekat, yaitu anugerah sifat-sifat mulia Allah, dan kemudian dia selalu dekat dan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Bahkan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ketika ada orang bertarekat, lalu dia menyatakan diri, aku akan tinggalkan semua profesiku, kerjaanku, aku akan mengikutimu. Beliau marah. Ya. Dan mengatakan, aku tidak mengatakan orang yang datang kepadaku tinggalkan profesimu, kerjaanmu. Ya, tidak. Tetap engkau bekerja sesuai profesimu dan jadikan itu ibadah yang hatimu menghadap kepada Allah, dan engkau mendapat makrifat di situ. Ya. Jadi bukan berarti apabila orang bertarekat terus meninggalkan dunia. Tidak. Ya. Bahkan menjadikan betul-betul dunia ini mazra'ah lil akhirah. Wallahu a'lam. 3 kesempatan untuk jamaah. Fadhol, kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R. Surya dari Jakarta dan Medan, Padang Sidimpuan. Ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Sampai kemarin saya naik ojol dari Living World ke Jalan Hang Tua. Jadi saya bilang di sini banyak ada begal, ada katanya, kata ojol. Tapi ada Ustadz Abdul Somad, oh lain itu katanya. Kenapa ada Ustadz Abdul Somad tapi masih ada begal di baru? Mungkin Ustadz Abdul Somad bisa menjelaskan kenapa itu. Nah, kepada Ustadz Nawawi Rahimahullah Al-Bantani, di Indonesia dan Mesir kita tahu masih banyak pemimpin kita yang tidak amanah. Walaupun ada juga pemimpin kita yang mengaku berguru kepada para guru-guru tasawuf. Pemimpin sebelumnya katanya punya 11.
Kalau tidak kita sama sekali tidak akan dapatkan taksir dari rohaninya. Kalau tidak sidik, karena yang memberi Allah bukan guru, Pak. Yang memindahkan dari rohani guru ke rohani muridnya adalah Allah, bukan guru. Kalau guru mungkin yang pertama dikasih itu istrinya.
ya, yang paling dekat, atau anaknya. Bahkan kenyataannya yang paling nggak bisa mengambil manfaat suaminya, laki-laki ini, istrinya dan anaknya. Maka di dalam tasawuf, guru itu mesti dipandang mulia. Itu mulia dalam arti kita menadahkan kepada Allah akan kemuliaan yang diberikan itu, bukan syakhsiahnya, tetapi khasaisnya yang ada di dalam diri. Kalau tidak mengerti itu, memang tarekat itu taklidi namanya, tradisi, ikut-ikut dan lain sebagainya. Wallahu alam. Mungkin penjelasan ini ya lebih menjawab daripada saya harus ngejelasin kasus-kasus yang realita. Wallahu alam. Yang untuk ke saya sudah terjawab tadi kan? Sudah kan? Kenapa Ustadz Somad ceramah kok di Pekanbaru masih ada begal? Ya karena itu bukan dari saya. Sudah dijawab Syekh. Alim yakfi bil isyarah. Karena bukan dari saya, dari Allah. Kalau dari saya tentu nggak ada begal. Di samping rumah saya tabung gasnya hilang. Itu sebelah jendelanya dijebol, hilang tabung gas. Itu kegagalan saya, karena mestinya begitu dia lewat depan rumah saya, mestinya dia langsung taubat. Tapi karena saya baru selevel wali murid, wali nikah aja nggak bisa, karena anak laki-laki semua. Kita insya Allah sebelum jam 7 selesai seperti biasa. Tasawuf jalan menuju Allah. Jalan seperti apa yang dimaksud? Seperti apa jalannya, Syekh? As-sayrul haqiqi, as-sayrul ma'nawi. Ya, perjalanan menuju kepada Allah itu adalah melakukan hidup ini, amal ini, ibadah ini, ya, menghadapkan hati kepada Allah. Kenapa di dalam tasawuf ada mujahadatun nafas? Ya, itu adalah konsekuensi daripada menghadapkan hati kepada Allah. Maka yang dibahas mujahadatun nafas, padahal maksudnya adalah iqbalul qalbi bil kulliyah ala Allah. Contohnya begini, kalau saya ngadep ke timur, pasti membelakangi barat. Namun orang dibahas tentang membelakangi barat agar betul-betul dia pasti ke timur. Nah, orang yang meninggalkan, melawan nafsu, hawa, motivasi hidup ini, ibadah ini, dunia, harta, kedudukan yang disebut ghairullah, maka berarti dia sedang bertarekat, sedang berjalan menuju kepada Allah. Kenapa dinamakan berjalan? Karena bukan simsalabim, bukan mudah menghadapkan hati, perlu tahap-tahapan, marahil. Maka mereka menyebut makom, makomat. Makomat itu merupakan gambaran bahwa perjalanan itu adalah tadarrujiyah, ya, bertahap. Maka ada madarijus salikin, ya. Karena kita perlu, kita ingin punya sabar saja, ya, punya sabar saja itu kita mesti punya sifat sidik, baru bisa sabar. Dan sidik perlu iradah, iradah perlu khauf. Jadi pertama bidayatut thoriq adalah takut kepada Allah. Orang udah baiat tarekat 20 tahun belum tumbuh sifat takut, belum mulai berjalan. Karena nah ini kalau takut kepada harimau, menjauh apa lari, Pak? Menjauh. Takut ular? Takut istri? Nah, menjauh juga. Hanya takut kepada Allah yang mendekat. Maka bidayatut thoriq atau muqaddimatut thoriq al khauf minallah. Untuk dapat khauf itulah suhbah kepada ahli khauf. Gitu. Nah, apabila khauf mesti muncul rujuk kepada Allah taubat. Nah, disitulah iradah mesti ada. Kalau tidak kuat iradah itu tidak. Maka pada saat itu disebut murid, agar ingat bahwa dia adalah yuridu iradatillah, yakni sahibul irada. Nah, apabila tadi pertanyaannya apa? Astagfirullahaladzim.
jalan. Nah, kenapa tadarruj makom itu? Karena kita memiliki sifat sabarnya diuji dulu lama, ujian dalam rumah, luar rumah, ujian pekerjaan, sehingga betul-betul menghadap tidak kepada Allah, baru Allah berikan sabar. Maka baru satu makom. Makom kan tempat hamba ya, dekat dengan Allah, itu makom. Baru kedekatannya itu ya baru satu langkah. Sedangkan untuk mengenal Allah, sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, perlu memiliki sifat yang banyak. Maka disebut makom. Yang berjalan adalah rohaninya, tawajuhnya, iqbalnya. Ya, bukan wiridannya, bukan. Wiridan itu, oke, saya teruskan. Kenapa kemudian dia perlu orang khabir, ya, yang punya pengalaman tentang perjalanan ini, disebut mursyid, murabbi, karena dia banyak menjelaskan sesuatu yang kalau kita tempuh sendiri mungkin meraba-raba 20, 30, 50 tahun baru dapat mengatasi. Tetapi ketika dibantu oleh ya, mereka jelaskan, ditemani, karena suhbah itu adalah pendampingan sebetulnya. Kita perlu pendampingan dalam konteks, dalam sektor apapun kita perlu pendampingan. Nah, sehingga dia sampai kepada Allah, berjalan menuju Allah. Jadi rohaninya. Ya. Saya dibilang jam 7 langsung kacau pikiran saya, udah mau jam 7 soalnya. Wallahu a'lam. Itu kaji kita, karena Syekh akan bertemu dengan Buya Alaidin, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah di pesantren Darussalam Kabun. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan beliau. Dan siang ini beliau akan kembali ke Malaysia. Itulah kaji kita siang ini, saat pagi menjelang siang ini. Bagaimana biasa kita sholat sunat isyraq. Nanti setelah itu Bapak Ibu silakan untuk menikmati sarapan. Sebelum kita sholat sunat isyraq, kita minta barokah doa dari Syekh Kiai Haji Rahimuddin Nawawi Al-Bantani untuk kita semua. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan Ma'had Az-Zahra, anak-anak kita menjadi penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Dan yang paling penting kita dipertemukan di dunia ini dan nanti kita bersama lagi di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih kepada Syekh, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Billahi alhamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida rabbana lakal hamdu laka syukr azim sultani. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, nuran sati'an, qalban khashi'an wa badanan sabira wa shifaan min kulli da'. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina. Alhimna rushdana wa a'idna min sururi anfusina wa akrimna bit taqwa jamila bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akhrijna ya Allah min dhulumatil wahm wa akrimna binuril ilmi wal fahm. Ya Rabbana zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'dziratana wa ta'lamu ma fi anfusina waghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina sulana. Fir lana dhunubana wa israfana wa kullu dhalika min jahlina. Rabbana la tu'akhirna in nasina akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.